Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Villa. Mari kita buka pertemuan pagi hari ini dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Haira, pagi ini sebagaimana biasa, ba'da kita sholat subuh, kita mendengarkan tausiah tentang tauhid di pagi hari ini yang diisi oleh Ustadz Profesor Dr. Insinyur Supli Effendi Rahim MSc dengan judul Tauhid Kuat Ramadan Berkah. Nah, kita sebagaimana kebiasaan yang baru kita buat sejak tahun 2024 ini, bahwa setiap habis tausiah subuh kita adakan sarapan pagi bersama, sambil nanti kita isi gambar-gambar ini dengan nasihat, terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk keluarga. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesakan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah SWT sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah SWT. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini, yakni rububiyah dan uluhiyah, harus kita jadikan sebagai dasar atau bagian dari hidup dan kehidupan kita. Dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan karena memperoleh nikmat, atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena ditimpa oleh musibah. Dalam ajaran tauhid, paling tidak ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Yang kedua adalah nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. Sedangkan ajaran yang ketiga, ajaran tauhid yang ketiga, yaitu samiyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi berupa wahyu yang mereka terima dari Allah SWT untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dalam ketiga ajaran dasar ini termuat ajaran tentang malaikat, kitab, dan takdir. Dan dari ajaran dasar inilah ditegakkan rukun-rukun Islam berupa syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah-ibadah lainnya. Sebagai pelengkap sekaligus penyempurna, disyariatkan pula ihsan yang harus menyertai berbagai ibadah yang kita lakukan. Dan buah dari ketiga ajaran Islam ini, yaitu iman, Islam, dan ihsan, adalah baiknya perilaku atau akhlak seorang hamba Allah SWT, baik dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia ataupun dengan alam lingkungannya. Hablullah minallah wa hablum minan nas. Semua hal ini telah direalisasikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari. Dan kita sebagai umat beliau
diminta untuk meneladani seluruh aspek kehidupan beliau semampu kita. Salah satu perilaku Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani adalah melakukan ibadah berdasarkan apa yang disukai oleh Allah selaku yang berhak menerima ibadah, bukan yang disukai oleh mereka sendiri. Sebuah dialog ringan yang terjadi antara beliau dan Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu, ketika kaki Rasulullah SAW bengkak karena banyak melakukan qiyamul lail atau salat malam. Aisyah radhiyallahu berkata, "Ya Rasulullah, Anda melaksanakan ibadah qiyamul lail atau salat malam sampai kaki Anda bengkak. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang terdahulu maupun yang akan datang?" Rasulullah SAW menjawab tegas, "Tidak patutkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?" Dialog ringan ini menjelaskan bahwa karena Allah menyukai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, maka Rasulullah SAW pun melakukannya tanpa menghiraukan kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang punya persepsi sendiri tentang sesuatu, apakah perintah atau larangan Allah. Seringkali terjadi persepsi kita bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan. Hal ini telah disinggung oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, "Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui." Jika ayat ini kita cermati, maka kita peroleh pemahaman bahwa sesungguhnya apapun yang Allah perintahkan kepada kita, seharusnya kita lakukan dengan penuh ketaatan. Sekalipun kadang-kadang terasa berat dan tidak menyenangkan. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita betul meyakini bahwa hanya Allah yang semua perintahnya harus kita taati dan semua larangannya harus kita tinggalkan, tanpa memperhitungkan faktor kesenangan atau kebencian kita terhadap perintah atau larangan tersebut. Karena kesenangan dan kebencian kita terhadap sesuatu bersifat nisbi dan relatif, sementara ketentuan Allah bersifat mengikat dan mutlak. Apa yang kita ketahui sangat terbatas, sementara Allah SWT adalah Maha Tahu segala sesuatu. Karena itulah, dalam kaitan dengan menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya ini, kita jangan tertipu oleh pengetahuan kita yang dangkal, sehingga mengukur baik dan buruknya atau menyusahkan dan menyenangkan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Padahal apa yang ditentukan oleh Allah SWT untuk kita tersebut tentunya akan berakibat baik bagi kita semua. Pada ayat ini disebutkan sebagai contoh adalah kewajiban berperang. Yang kita bayangkan dalam berperang hanyalah sesuatu yang menyusahkan. Apakah membunuh atau terbunuh? Membinasakan atau dibinasakan? Dalam ajaran Islam, berperang itu diperintahkan terutama untuk mempertahankan agama, menegakkan kebenaran, serta mengurangi atau menghapuskan tindakan kezaliman dan kesewenangan. Karena itu, jika orang yang berperang mengalami kekalahan bahkan terbunuh, maka ia akan menjadi syahid.
dan jika dia memperoleh kemenangan, ia akan mendapatkan kebebasan dari kezaliman serta mendapatkan keriduan dari Allah SWT. Apapun yang akan diperoleh dari perang yang diperintahkan tersebut merupakan kebaikan bagi mereka yang memenuhinya. Padahal ketaatan merupakan sesuatu yang pasti akan mudah mereka peroleh. Disinilah tauhid uluhiyah harus berperan, berupa ketaatan sepenuhnya hanya diberikan kepada Allah SWT, bukan untuk orang lain atau pribadi. Persepsi, pemikiran, dan nafsu kita sendiri. Di sisi lain, dalam peperangan, tauhid rububiyah harus berperan pula, di mana kita harus yakin bahwa yang dapat menjaga, memelihara, dan menyelamatkan kita dalam segala keadaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menuntun untuk bersikap seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya bahwa Sufyan bin Abdullah As-Sakafi mengatakan, aku berkata, "Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku suatu perkara yang dengannya aku terpelihara." Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, Tuhanku adalah Allah, lalu berkomitmen bahwa Anda selalu dalam keyakinan bahwa Allah yang menciptakan, memelihara, melindungi, memberi, dan menentukan segalanya. Karena itu, Anda selalu menaati semua perintah dan larangannya. Sufyan bin Abdullah As-Sakafi kembali mengatakan, alangkah seringnya Anda mengkhawatirkan diriku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memperlihatkan lidahnya dan mengatakan ini. Hadis ini di samping menuntun kita untuk konsisten dan konsekuen dalam merealisasikan tauhid rububiyah dan uluhiyah dalam kehidupan, juga mengingatkan kita untuk memelihara dan mengendalikan lidah dari pembicaraan dan omongan yang terkadang membawa kepada dosa dan perbuatan maksiat. Terkadang kita senang dengan tontonan di televisi yang menayangkan acara gosip atau membeberkan keaiban orang, atau kita terbuai oleh berita hoaks dan turut serta dalam menyebarkannya. Mari kita berupaya secara sadar meninggalkan semua kesalahan kita. Jadi, mulai saat ini dan selanjutnya kita tidak usah ikut-ikutan menyebarkan gosip atau membeberkan keaiban orang atau ikut-ikutan dalam menyebarkan berita-berita hoaks yang belum tentu benar kepastiannya. Nah, sahabat Villa, cukup sekian dahulu. Sebagai wujud rasa syukur, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada beliau, serta sebagai upaya untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.